من وذي بغي وذي حسد بكل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والعيال والمآل، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Bapak, Ibu-ibu, baik yang berada di lokasi maupun yang menyimak online, yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf nih, pakai bahasa Indonesia. Ya. Kajian yang akan kita laksanakan pada sore hari ini maupun pertemuan-pertemuan berikutnya adalah membahas kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Ar-Risalah Al-Jami'ah itu adalah karya dari As-Sayyid Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ya, Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang mana As-Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, beliau adalah murid dari Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau yang biasa ikut kajian online saya sudah familiar dengan nama Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana saya pernah buat kajian Risalatul Mudzakarah, kemudian pernah buat kajian An-Nasaih Ad-Diniyah. Itu semuanya adalah kitab-kitab karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, kali ini kita akan mengupas dan membahas karya muridnya, yaitu Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mana tidak ada satu ulama pun yang mereka meragukan keberkahan daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini. Ya. Kalau secara urut-urutan pembelajaran di Hadramut sana, kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah itu adalah kitab level paling rendah. Ya. Kitab level paling rendah yang dipelajari di madrasah-madrasah yang ada di Hadramut sana. Nah, kita memakai kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini sebagai acuan urut-urutan pembahasan yang akan kita bahas. Adapun nanti penjabarannya bisa kita ambil dari kitab-kitab yang lain, insya Allah. Ya. Baik, saya akan memulai dari muqaddimah, yaitu pendahuluan. Beliau di sini menukil hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya mencari ilmu itu merupakan suatu kewajiban atas setiap muslim. Ini hadis yang sudah masyhur, populer, yang kita semuanya sudah pernah mendengar insya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa menempuh tariqan,
suatu jalan, yaltamisu yang dia mencari-cari fiha di dalam jalan tersebut ilman, suatu ilmu, salakallahu bihi thoriqan ilal jannah, maka Allah akan membuat dia mampu untuk menempuh jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tercatat menjadi ahli jannah, para penduduk surga berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, dan selanjutnya fahadhihi masailu mukhtasaratun. Ini adalah kitab yang berisi kumpulan masalah-masalah yang ringkas min ba'di kutubi Hujjatil Islam Al-Ghazali. Dari sebagian kitab-kitabnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Yang mana eh, guru beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu beliau terinfluence atau beliau itu banyak terpengaruh pemikiran-pemikiran dari Al-Imam Al-Ghazali, sehingga kitab Nasaih Ad-Diniyah itu kepunyaan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu dikatakan adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya, pernah dengar kitab Ihya Ulumuddin? Nah, itu ada 4 jilid ya, besar-besar. Satu jilidnya itu segini. Ada 4 jilid besar-besar. Nah, yang 4 jilid besar-besar itu kemudian diringkas menjadi kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Seperti itu. Jadi banyak pemikiran dari Al-Imam Al-Ghazali yang mempengaruhi kepada pribadi Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian karena gurunya itu ngefans ya sama Imam Al-Ghazali, sehingga muridnya juga mengikuti jejak gurunya seperti itu. Jadi beliau di dalam membuat kitab fikih Ar-Risalah Al-Jami'ah ini juga mengambil, menukil atau meringkas dari kitab-kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali punya banyak kitab fikih, ada Al-Wajiz, ada Al-Mabsut, yang mana Al-Wajiz Al-Mabsut itu kemarin waktu Mudzakarah Ramadan sempat kita buka, kita pakai untuk referensi ya, seperti itu. Ghaliban ya, kebanyakannya dari kitab-kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, rujukan dari atau induk dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini. Man arafaha wa amila biha, barang siapa yang mengetahuinya, yang mempelajarinya, mempelajari ini kitab Risalah Jamiah ini, wa amila biha, dan mengamalkannya, narjulahu, kami harap baginya minallah, dari Allah, ayyakuna min ahlil ilmi, supaya dia menjadi ahli ilmu. Ya. Siapa yang mempelajari kitab ini dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini, maka doanya pengarang kitab ini, Al-Imam Ahmad bin Zainal Habsyi, semoga yang mempelajari dan mengamalkan kitab ini, semoga dia menjadi ahli ilmu zohiron wa batinan, zohir batin, wabillahi taufik. Dan hanya kepada Allah atau hanya dari Allah at-taufik. Kita langsung menuju ke materinya. Materi yang pertama adalah tentang arkanul Islam, ya, tentang rukun-rukun Islam. Pastinya kalau kita belajar mulai kecil, kita sudah dikenalkan oleh orang tua kita mungkin, atau oleh guru-guru kita di TPQ, di madrasah, atau bahkan di sekolah tentang rukun-rukun Islam. Ya, tidak ada yang mungkin mungkin kalau seumuran kita ya, hampir tidak ada yang tidak tahu tentang rukun Islam. Tapi untuk generasi sekarang beda lagi. Itu banyak kan sosial eksperimen di apa YouTube atau di sosial media yang lain, kemudian anak-anak kecil ditanya tentang rukun Islam nggak tahu. Tapi kalau ditanya hero di dalam permainan, mereka tahu. Ya, rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam ini adalah merupakan komponen Islam. Nah, sebentar. Saya mau membahas tentang artian Islam terlebih dahulu. Ya. Al-Islam itu apa artinya Al-Islam? Ketika kemarin saya merenungkan tentang kata Al-Islam ini, kemudian saya ingat firman Allah Ta'ala di dalam menceritakan kejadian Nabi Ibrahim yang disuruh menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ya, di situ ada ayat yang berbunyi falamma aslama watallahu lil jabin. Ya, falamma aslama. Ketika keduanya aslama, ya, aslama
ini adalah asal kata dari Islam. Ya, aslama itu adalah asal kata dari Islam. Apa arti dari aslama itu? Yukolu dikatakan sallama li amrillah wa aslama wastaslama bima'nan wahid. Jadi ini ada tiga kata, sallama, aslama, dan istaslama itu maknanya sama, yaitu adalah pasrah. Ya. Berserah diri, pasrah. Pasrah itu nanti hasilnya adalah patuh, manut. Ya. Kalau sudah pasrah berarti patuh. Seperti itu. Jadi Islam, inti daripada Islam adalah kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa haqiqatu maknaha dan hakikat dari maknanya. Akhlasa nafsahu lillah wa ja'alaha salimatan lahu khalisah. Ya. Akhlasa nafsahu, dia menyerahkan dirinya total 100% kepada Allah. Itu artinya. Akhlaso nafsahu lillah. Ketika seseorang dia itu masuk ke agama Islam, berarti dia sudah menyerahkan dirinya secara total 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alaha salimatan, dan dia menjadikan dirinya patuh tunduk kepada aturan-aturan Allah Ta'ala. Kholisoh. Kholisoh ini artinya apa? Murni hanya untuk Allah Ta'ala. Ya. Murni hanya untuk Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Itu adalah makna dari Islam. Arkanul Islam, maka di sini bisa diartikan bahwasanya perilaku-perilaku di dalam rukun-rukun Islam inilah yang menggambarkan betapa Islamnya seseorang. Ya, perilaku-perilaku yang ada dikandung oleh rukun-rukun Islam ini menggambarkan tentang betapa Islamnya seseorang, seberapa kualitas Islam dari orang tersebut. Seperti itu. Arkanul Islam khomsah. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Ya, yang pertama adalah syahadat. Apa itu syahadat? Persaksian. Atau kalau para ulama mereka mengartikan syahadat ini adalah ikrar. Ya, ikrar alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kalau di sini teman-teman yang online, ya teman-teman yang online ini mereka belajar apa nahwu sama saya, ya belajar nahwu sama saya. Jadi di sini saya terangkan bahwasanya kalau misalnya Bapak Ibu ingat bahwasanya la di sini adalah jenisnya la linafyil jinsi, ya la yang meniadakan sesuatu secara total. Ya. Ilaha ini adalah isim la yang mana artinya adalah Tuhan. Jadi la ilaha ini artinya sebetulnya apa? Kalau mau kita artikan dengan baik dan benar, la ilaha itu artinya adalah tiada Tuhan sama sekali. Ya. Tiada Tuhan sama sekali. Tidak ada secara total Tuhan itu tidak ada. Tuhan secara total tidak ada illallah, kecuali hanya Allah. Ya, kecuali hanya Allah. Jadi di sini apa? Di sini terkandung makna. Yang pertama, mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala. Seseorang tersebut berikrar bahwasanya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dia berikrar bahwasanya Allah itu ada. Ya, Allah itu wujud, Allah itu ada. Seperti itu. Karena apa? Kalau Allah nggak ada, ya tidak jadi Tuhan, gitu loh maksudnya. Karena di sini menegaskan bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, maka dia satu mengakui bahwasanya Tuhan itu hanya Allah. Yang kedua,
mengakui bahwasanya Allah itu ada. Seperti itu. Syahadat ya. Syahadat kalau kita di zaman kita sekarang, kita pikir syahadat itu adalah sesuatu yang mudah, ya mudah diucapkan, ya mudah diucapkan. Siapa yang nggak ada yang kesulitan untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi pada masa awal-awal Islam dulu, syahadat ini adalah memang benar-benar merupakan suatu ikrar, suatu penyerahan diri dari seseorang bahwasanya dia mengakui bahwasanya dia akan menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama diutus. Ya. Rasulullah dalam masyarakat yang saya katakan gelap, ya, masyarakat yang gelap, masyarakat yang mereka itu tersesat, yang mana tidak lagi mereka di dalam kemaksiatan, tapi di dalam kesyirikan, ya, menyekutukan Allah Ta'ala. Mereka menyembah patung. Bahkan di antara mereka ada yang berbisnis jual beli patung berhala itu. Dan semua orang-orang yang ada di zaman Rasulullah SAW, ya di sekitaran Rasulullah, mereka itu sudah mengimani bahwasanya patung-patung itulah Tuhan mereka. Ya, kalau mereka menyembah patung sama dengan mereka menyembah Allah. Ya, kalau mereka menyembah Allah, belum tentu sesembahan mereka sampai kepada patung. Itu yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Kalau mereka menyembah patung, maka mereka menganggap patung tersebut dapat eh, mengantarkan sesembahan mereka kepada Allah. Tapi kalau mereka langsung menyembah Allah tanpa ada perantara patung itu, maka sesembahan mereka tidak sampai kepada patung-patung. Nah, itu keyakinan mereka. Semua, hampir semuanya seperti itu. Ya. Kemudian ujuk-ujuk Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala, disuruh untuk membersihkan keyakinan tersebut dan hanya menyembah hanya kepada Allah. Betapa sulitnya, ya. Betapa sulitnya untuk meyakinkan orang-orang yang ada di sekitaran Nabi Muhammad SAW sendiri untuk ikut kepadanya. Di sini ada problem, ya. Problemnya mereka nggak mau untuk masuk Islam itu apa? Kalau dari kalangan keluarga, ya, ini ada cerita ini. Suatu saat Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala dengan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga-keluargamu yang dekat. Ya, berikan peringatan kepada keluarga-keluargamu yang dekat. Ya, istrinya, ya anaknya, ya pamannya, Pak Li, Pak D. Pada saat itu Rasulullah punya mereka, keponakannya, dan lain sebagainya. Itu adalah ayat di mana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Sebelumnya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, sudah berhasil mengislamkan beberapa orang, di antaranya istrinya sendiri Sayyidah Khadijah ketika saat itu, dan putri-putri Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pada suatu malam ketahuan sholat sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Sayyidina Ali masih kecil. Ya, saat itu Sayyidina Ali masih kecil, dimong atau diasuh sama Rasulullah SAW. Sayyidina Ali itu sering beliau eh, nginep di rumahnya Rasulullah SAW. Suatu malam Rasulullah sholat, kemudian Sayyidina Ali melihat Rasulullah sedang melakukan hal tersebut. Tanya Sayyidina Ali, masih masih apa namanya manggilnya itu masih Muhammad, ya masih Muhammad meskipun keponakan namanya di Arab sana itu nggak ada namanya Pak Pak Li atau Pak D, ya, apa Mas apa apa itu nggak ada, ya ya ngomong Muhammad. Muhammad, kamu apa yang kamu lakukan, ya Muhammad, apa yang kamu lakukan, ya. Lalu Rasulullah SAW
berkatanya itu seperti ini. Karena ini masih dalam fase dakwah sembunyi-sembunyi ya. Wahai Ali, aku bakal ngomong sama kamu. Ya. Kalau kamu tertarik, kamu masuk di dalam agamaku. Kalau kamu nggak tertarik, faktum ani, diam mau. Ya, diam. Nggak usah cerita ke orang-orang. Kalau kamu mau masuk, masuk. Kalau nggak mau masuk, ya kamu diam. Ya. Allah mengutus aku sebagai Rasul. Ya. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah membawa agama, membawa ajaran. Ya. Nah, untungnya Rasulullah SAW mau, ya, Sayyidina Ali mau untuk ikut sama Rasulullah SAW. Nah, kejadian yang akan saya ceritakan tadi itu gini. Wa anzir ashiratakal akrobin. Peringatkanlah keluarga-keluargamu terdekat. Ya. Rasulullah itu ngomong gini, aku mau berdakwah istilahnya ya, mau berdakwah kepada kaumku sendiri, orang-orang keluargaku, kabilahku sendiri, tapi aku nggak suka kalau mereka itu habis saya omongi terus balasan mereka itu jelek, ya kadang mencaci, kadang mukanya nggak enak, ya dan lain sebagainya. Kemudian datang malaikat Jibril, ya Rasulullah tidak tidak serta-merta langsung berdakwah kepada kaumnya, kepada kabilahnya, kepada keluarganya, itu datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Kalau enggak, kamu dihukum sama Allah. Seperti itu. Ya, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Kalau enggak, kamu dihukum sama Allah. Lalu Rasulullah SAW cerita hal tersebut kepada Sayyidina Ali. Nah, disuruh gini, Sayyidina Ali. Wahai Ali, kamu nyembelih kambing. Ya, sembelihlah kambing, eh, siapkan makanan. Kalau di sana kan gandum ya, bukan beras seperti kita ya. Gandum, masak gandum, sembelih kambing, kemudian masak, kemudian setelah itu siapkan minuman. Setelah kamu selesai menyiapkan itu semua, panggil keluarga-keluarga, panggil semua. Ya, sudah disiapkan sama Sayyidina Ali, keluarga-keluarga Rasulullah itu dipanggil semua dari Bani Hashim ya. Dari Bani Hashim dipanggil semuanya. Sudah. Rasulullah mengatakan kulu bismillah ya. Ayo makan bismillah. Makan sudah. Makan, makan, makan. Ini Rasulullah hajatnya apa? Hanya pengen ayo masuk Islam gitu loh maksudnya. Rasulullah itu pengen ngajak keluarganya, ayo masuk Islam, tapi supaya apa ya? Supaya nggak langsung terang-terangan gitu, nggak frontal, sehingga strategi Rasulullah SAW diundang makan-makan dulu, ya. Diundang makan-makan dulu. Habis makan-makan, nah selesai makan, habis makan, kemudian Rasulullah mau ngomong, tahu ini Abu Jahal tahu, ya. Abu Jahal tahu Rasulullah mau ngomong. Belum ngomong, Abu Jahal sudah dahului ngomong gitu loh maksudnya. Dahului ngomong, awas, 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 kalian disihir sama Muhammad habis ini. Awas, awas, kalian disihir sama Muhammad habis ini. Terus kemudian bubar. Itu Rasulullah nggak nyerah. Beberapa kali Rasulullah bikin strategi seperti itu. Nyuruhnya ya Sayyidina Ali. Ya. Habis mereka bubar, wahai Ali, besok bikin lagi kayak gini. Ya, besok bikin lagi kayak gini ya. Rasulullah Sayyidina Ali nyembelih kambingnya siapa? Kambingnya Rasulullah. Rasulullah itu punya kambing banyak. Ya, Rasulullah itu punya kambing banyak. Kalau nggak salah, saya pernah baca kambingnya Rasulullah SAW itu kalau nggak salah ini ya, nggak lebih dari 100. Kalau lahir satu di sembelih, lahir dua, dua disembelih gitu, nggak lebih dari 100 gitu. Seperti itu. Makanya yang dikatakan Rasulullah hidup yatim, Rasulullah miskin dan lain sebagainya. Tapi ketika menikahi Sayyidah Khadijah, maharnya Sayyidah Khadijah itu
banyak. Ya, Rasulullah ngasih mahar Sayyidah Khadijah itu banyak. Itu. Jadi untuk ngundang orang untuk mengatakan la ilaha illallah itu saja Rasulullah kepada keluarganya sendiri kesulitan. Ya. Rasulullah kepada keluarganya sendiri kesulitan. Itu ada yang nggak mau dari family ya, dari family Rasulullah. Ada yang nggak mau untuk masuk Islam karena lah kamu siapa? Kamu kan anak kecil, ya dari pakdi-pakdinya gitu. Paman-pamannya itu ngomong seperti itu sama Rasulullah siapa? Anak kecil. Kami disuruh untuk ikut dia, ya sorry. Ya, dari misalnya dari yang sepantaran dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada problemnya apa ya maklumnya mereka kenal Rasulullah mereka sudah setiap hari mungkin ketemu Rasulullah ketemu ketemu sama Nabi Muhammad ya mereka main sama Rasulullah kemudian ujuk-ujuk ngaku Rasul nah itu kan juga sulit untuk apalagi kalau sudah mempercayai bahwasanya beliau adalah Rasul kan konsekuensinya apa yang beliau ajarkan ya dilakukan kan seperti itu. Wah itu pergolakan apa ya? Pergolakan di dalam diri setiap dari keluarga Rasulullah SAW itu pada saat itu seperti apa? Ya. Kita sendiri ini kalau misalnya punya keluarga yang sholatnya bolong-bolong atau dia nggak sholat, mau ngajak sholat itu loh sulit. Ya sulit. Padahal sudah tahu lah masyarakat kita bahwasanya sholat itu wajib. Lah ini Rasulullah dari nol. Kalau kita misalnya ngajak sholat itu dari 100 gitu, kita nggak mulai nol. Kita mulai 50 mungkin atau mulai 60, mulai 70 ngajak mereka. Karena apa? Sudah ada keyakinan bahwasanya sholat itu wajib. Lah ini Rasulullah mulai nol. Dari bukan siapa-siapa, ngaku menjadi Rasul, kemudian akan merubah tatanan kehidupan mereka. Wah, ini kan sulit ya. Ini kesulitan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah itu diceritakan ini kalau keluar dari rumah setelah beliau dakwah terang-terangan itu keluar dari rumah melihat orang-orang di sekitarnya itu sinis semuanya, sumpek beliau, ya, sumpek beliau melihat orang-orang sekitarnya itu sinis. Balik ke rumah, untungnya ada istri yang solihah. Nah, ini adalah keuntungan punya istri solihah seperti Sayyidah Khadijah itu seperti ini. Ya, pulang ke rumah ada yang meredam, ya, ada yang menghibur, ada yang meredam seperti itu. Keluar lagi, sumpek lagi, kemudian kembali ke rumah ada yang meredam. Seperti itu kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum apa gangguan-gangguan dari orang-orang di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah sholat kemudian di apa namanya diganggu dikasih kotoran dan lain sebagainya itu kan untuk memperjuangkan apa memperjuangkan la ilaha illallah ya. Itu perjuangan Rasulullah SAW untuk memper memperjuangkan menyebarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kita sekarang alhamdulillah sudah masyarakatnya masyarakat mayoritas Islam. Sudah syahadat seperti ini merupakan hal yang biasa. Tapi kalau kita pandang kepada sejarahnya, sejarahnya panjang dan sejarahnya penuh dengan tangis, peluh, berdarah-darah gitu loh maksudnya. Ya. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya sambil lihat apa namanya catatan saya. Nah, itu kalau problem dari family ya, problem dari family seperti itu. Problem dari yang bukan family, ya, kabilah lain yang bukan family, kabilah setiap kabilah Arab itu pengen untuk lebih mulia dari kabilah yang lain. Ya, misalnya apa sih kalau di sini kabilah ya keluarga Bani-Bani itu loh kalau di ini Bani-Bani itu setiap Bani itu mereka pengen untuk lebih unggul, lebih menonjol daripada ya Bani lainnya, daripada kabilah yang lain. Itu kesulitan
untuk mereka masuk Islam adalah, lah, kalau kita ikut kabilahnya Bani Hashim, ya otomatis kita lebih rendah dari mereka. Ya, kalau kita ikut Rasulullah SAW yang mana Rasulullah itu asalnya adalah dari Bani Hashim, maka kabilah yang kabilahnya sendiri itu lebih rendah daripada, ya, seperti itu. Nah, itu termasuk kesulitan mereka untuk masuk Islam. Ada tadi gengsi, kemudian kabilah dan lain sebagainya. Kemudian ada yang perkaranya itu perkara bisnis. Ya tadi, Ashraf Quraisy, maksudnya para orang-orang pembesar Quraisy itu banyak mereka yang jualan ini apa patung berhala. Ya, kalau mereka ikut Rasulullah SAW, otomatis patung berhalanya Nggak ada, nggak ada penghasilan sudah ya, nggak ada penghasilan. Ya, karena memang keyakinan mereka terbatas bahwasanya apa yang mereka dapatkan itu ya dari hasil usaha mereka, tidak ada sangkut pautnya dengan pemberian Allah. Kalau kita kan meyakini bahwasanya apa yang jadi rezeki kita itu bakal datang kepada kita karena apa sudah ada yang ngatur. Siapa itu yang ngatur? Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala. Nah, itu termasuk juga hal tersebut termasuk makna tersirat di dalam lafaz la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah itu artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas disembah dengan sebenar-benar penyembahan kecuali Allah. Termasuk keyakinan la nafi'a wa la dhar illallah. Tidak ada yang memberi kita manfaat, tidak ada yang memberi kita untung, tidak ada yang memberi kita rugi kecuali Allah Ta'ala. Ya. Ini kalau dibicarakan gampang. Ya, secara teori, keyakinan tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi madorot atau kerugian kecuali Allah Ta'ala. Ini kalau kita ngomong seperti ini gampang. Tapi kalau pelaksanaannya, ya, ya, coba, coba sekarang. Ini satu contoh saja ya. Kerja di suatu tempat kerja. Kemudian pimpinan dari perusahaan itu ganti. Yang mana pimpinan yang lama itu mungkin sudah dekat dengan dia sehingga dia punya keleluasaan, ya, ada ceperan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Bosnya ganti, ada pikiran, wah, nggak bisa bebas lagi saya. Wah, nggak ada ceperan lagi saya. Ya, seperti itu. Berarti dia apa? Masih ada pikiran bahwasanya ya ada bos itu ada pengaruhnya. Manusia itu ada pengaruhnya. Padahal ya itu namanya suudzon ya, ya suudzon kepada manusia, ya suudzon kepada Allah Ta'ala, ya buruk sangka kepada manusia, buruk sangka kepada Allah Ta'ala, padahal dia belum tahu bagaimana cara interaksi si bos yang baru ini dan lain sebagainya. Bisa saja Allah Ta'ala mengirimkan orang yang lebih baik daripada bos yang lama. Ya, kalau misalnya dia itu punya keyakinan kuat bahwasanya lana fi awalador tidak ada yang ngasih manfaat, tidak ada yang ngasih kerugian kecuali Allah Ta'ala. Ya, kalau misalnya nggak ada keuntungan, ya sudah berhenti, nggak ada ceperan dari bos yang lama, ya nanti Allah Ta'ala akan ngatur rezeki saya dari jalan yang lain. Kan seperti itu. Nah, itu ngomongnya gampang. Tapi ini menata hati ini loh, menata hati ini ya saya juga bisa ngomong seperti ini ya kadang lupa juga ketika kejadian ya ketika kejadian kemudian mangkel ya kena apa gitu misalnya ya kesulitan apa gitu yus mangkel kemudian hati gak enak lah di dalam hati nanti sudah perasaan seperti itu lama gitu ya 1 jam 2 jam baru pas sholat ingat pas sholat ya pas sholat datang waktu sholat ingat lah iya lah saya kok sumpek gitu loh padahal wah, saya ini kan punya ilmu gitu. Punya ilmu tahu kalau nggak ada yang ngasih manfaat nggak ada yang ngasih kerugian kecuali Allah Ta'ala saya kan tahu kenapa kok diuji seperti itu kemudian saya sumpek lupa sama ilmunya ternyata ya lupa sama ilmunya
Ya, seperti itu. Seperti itu. Kita la ilaha illallah itu namanya kalimatul ikhlas. Ya, namanya kalimatul ikhlas. Kalimat yang menggambarkan penyerahan diri kita secara total kepada Allah Ta'ala. Jadi apa-apa itu tujuannya adalah Allah Ta'ala. Kita dapat apa itu adalah dari Allah Ta'ala. Manusia adalah sekedar perantara. Ya, kalau tidak digerakkan oleh Allah Ta'ala, maka manusia tidak akan bergerak, tidak akan bisa memberi manfaat kepada kita. Seperti itu. Kadang kita lebih berat sama manusianya, tapi meninggalkan ini sisi Allah Ta'alanya ini. Ya, berat sama manusianya, tapi meninggalkan sisi Allah Ta'ala ya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar pasrah kepada Allah Ta'ala, hati kita tertaut kepada Allah Ta'ala, tidak lupa akan Allah Ta'ala yang memberi kita manfaat, Allah Ta'ala yang memberi kita madorot. Semoga kita jadi hamba-hamba yang diridhoi Allah dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, kumpul bersama Nabi Muhammad SAW, ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyatin salihah jami'a li khairid dunya wa na'imil akhirah. Al-Fatihah. Bismillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya biasanya kalau seperti ini kan jam 5.14 ya, jam 5.14 biasanya ada tanya jawab ya, ada tanya jawab. Ini kalau misalnya ada pertanyaan baik dari yang hadir maupun yang tidak hadir, baik sesuai dengan tema maupun yang tidak sesuai dengan tema, boleh ditanyakan di pertemuan ini maupun pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, jadi seperti itu kita akan berjalan alurnya seperti itu. Jadi kita awal zikir, membaca Yasin, kemudian setelah itu kita eh, membicarakan hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Setelah itu nanti ada tanya jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalau tidak ada ya kita akhiri. Wallahu a'lam gitu aja, gampang. Ya, ya. Saya buat pengumuman ya, buat pengumuman bahwasanya kita ada dua sesi habis asar menjelang maghrib ini, kemudian sesi habis maghrib. Tapi untuk kali ini itu hanya sesi ini saja, soalnya habis maghrib ada tetangga dekat di sini tahlil, nggih, tahlil ya, seperti itu. Jadi supaya kita tetap juga baik, ya, baik dengan tetangga seperti itu. Ya, baik. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan dari yang online boleh lewat chat saja ya, tapi kalau lewat suara sepertinya tidak terdengar. Ya, kalau nggak ada ya kita pending pertanyaan tersebut untuk pertemuan ke depan. Ya. Insya Allah, ini ada. Saya memetakan adalah Ahlul Bait dengan Ahlul Kisah. Ahlul Bait, Ahlul Bait itu Ahlul Bait dan Ahlul Kisah. Jadi di sini ada pertanyaan ya. Apa perbedaan antara Ahlul Bait dan Ahlul Kisah? Ya, Ahlul Kisah itu terkhusus kepada mereka yang dipanggil oleh Rasulullah SAW ketika turun ayat itu, ya dipanggil oleh Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya mereka dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian diberi kisah, diberi kain, dibentakan kain kepada mereka, kemudian ya mereka itu yang disebut dengan ahlul kisah. Adapun ahlul bait itu pemaknaannya macam-macam. Ya ahlul bait ini adalah keluarganya Nabi gitu loh, maksudnya, keluarganya Nabi. Di dalam pemaknaannya para ulama punya beberapa eh, definisi atau beberapa artian. Ada yang membedakannya ahlul bait ini menurut kalimatnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kalimatnya adalah kalimat pujian, ya kalimat pujian seperti di kosidah-kosidah gitu, ada alul bait, ya alu baitil mustafa tuhuri, ya yang seperti itu kan, nah itu
Maksudnya maksudnya adalah ya mereka para keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya Ahlul Bait di dalam kitab-kitab fikih pembahasan tentang zakat, ya tidak boleh Ahlul Bait itu mereka mendapatkan zakat atau mendapatkan sedekah. Maka itu yang dimaksud adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib, keturunan dari Hashim dan keturunan dari Muthalib. Kalau misalnya Ahlul Bait di dalam doa, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Itu siapa? Alu Muhammad atau keluarga Nabi di situ siapa? Kullu mu'minin taqi. Setiap orang mukmin yang bertakwa. Jadi kalau kita ini bertakwa, ya kita termasuk ahlul bait. Ya, kita kalau bertakwa, maka kita termasuk ahlul bait yang didoakan sama orang se, se itu maksudnya. Ya, yang pokoknya bersolawat kepada Nabi seperti itu tadi, maka itu kita masuk di dalam hal tersebut. Itu ahlul bait dan ahlul kisah. Jadi kalau ahlul kisah itu sudah pasti mereka-mereka itu ya yang itu. Kalau ahlul bait itu tergantung kalimatnya itu seperti apa. Nanti dicocokkan dengan artian yang diartikan oleh para ulama. Nah, adapun di dalam Quran surat Al-Ahzab ini innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira, itu kita harus merujuk kepada sebab nuzulnya. Ya, kenapa atau cerita apa yang kemudian ayat ini diturunkan. Nah, maka sesuai dengan artian alur ayat tersebut, arti daripada ahlul bait itu cocoknya itu di situ gitu maksudnya. Jadi bukan masuk di dalam kategori yang diungkapkan oleh para ulama tadi. Seperti itu. Baik. Kemudian kunci Ka'bah turun-temurun dipegang oleh Syaibah. Apakah Syaibah yang dimaksud adalah Abdul Muthalib? Bukan. Bukan. Karena apa? Karena yang diserai oleh Rasulullah SAW pada saat Fathu Makkah, ya Fathu Makkah Abdul Muthalib sudah nggak ada. Fathu Makkah ya Syaibah selain Abdul Muthalib gitu maksudnya. Ya jadi kunci Ka'bah itu diserahkan oleh Rasulullah SAW kepada yang namanya Syaibah itu dan keturunannya gitu loh maksudnya. Ya kepada Syaibah dan keturunannya. Sampai sekarang pun yang megang kunci Ka'bah ya dari keluarga mereka. Ya. Terus Syaibah itu siapa? Ya, yang pastinya bukan Abdul Muthalib karena apa? Penyerahan kunci itu ketika Fathu Makkah, ketika pembebasan Mekah. Ya, ketika penaklukan Mekah, Rasulullah SAW sudah di Madinah, membuat pemerintahan di Madinah, kemudian menaklukkan Mekah. Pada saat itulah proses penyerahan kunci tersebut. Ya, Insya Allah itu jawaban dari saya. Bisa melihat kepada referensi-referensi yang ada atau cari-cari yang lain kalau misalnya kurang apa ya kurang meyakinkan gitu. Seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.